Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian saya hormati, tema kita pada hari ini adalah supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan ini menjadi bagian dari tema-tema yang dibahas dalam pengolahan pendidikan. Memang di program studi yang khusus mempelajari administrasi atau manajemen pendidikan, supervisi pendidikan ini menjadi mata kuliah tersendiri. Dalam kerangka pengolahan pendidikan, mata kuliah ini kita selipkan sebagai bagian dari substansi pengolahan pendidikan. Inti dari supervisi pendidikan itu adalah pembinaan profesional. Mengapa pembinaan profesional? Karena guru atau kepala sekolah, mungkin juga tenaga administrasi sekolah, perlu secara terus-menerus dikembangkan. Perlu terus tumbuh dan berkembang agar secara sungguh-sungguh bisa memiliki kinerja sesuai dengan tuntutan institusi. Jadi supervisi itu intinya adalah pembinaan profesional. Siapa pembina itu? Pembina profesional itu kalau di lingkungan kita ini ada yang menyandang profesi pengawas sekolah. Dan pengawas sekolah itu antara lain adalah melaksanakan tugas kesupervisian. Di lingkungan pendidikan non formal juga ada yang sejenis yang disebut sebagai penilik sekolah. Dulu ketika tahun 70-an itu dua-duanya namanya penilik. Tapi akhir-akhir ini penilik dan pengawas dibedakan. Pengawas bertugas di lingkungan pendidikan formal, sedangkan penilik bertugas di lingkungan lembaga pendidikan non formal. Secara etimologi, supervisi itu dari dua kata. Pertama super, yang kedua vision. Super itu ya atas gitulah ya, atas. Vision itu memandang, mendeteksi, melihat gitu. Jadi secara etimologi, supervisi itu memandang dari atas. Tapi sebetulnya makna yang sungguhnya tidaklah seperti itu. Supervisi itu adalah kegiatan profesional yang dilakukan oleh supervisor atau pengawas untuk membina dan meningkatkan derajat profesional orang-orang yang dia supervisi. Yang di sekolah itu utamanya adalah kepala sekolah, yang kedua guru, dan yang ketiga sungguh pun tidak secara esensial menjadi bahasan di literatur akademik, itu adalah tenaga administrasi. Ada beberapa prinsip yang harus dipakai dalam kerangka supervisi. Artinya ketika pengawas sekolah itu melaksanakan tugas-tugas kesupervisian maksud saya, dia menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Yang pertama itu continue, secara terus-menerus. Mengapa secara terus-menerus? Karena dinamika yang berkembang di satuan pendidikan itu juga berubah secara terus-menerus. Yang kedua, tidak diskriminatif. Pengawas ketika melaksanakan tugas-tugas keprofesian tidak mendiskriminasi orang. Tidak melihat dia dari suku mana, dengan agama apa, berapa jumlah anaknya, gitu katakanlah begitu ya. Gitu. Apa bidang studinya, berapa usianya, gitu. Apa latar budayanya. Itu tidak menjadi
isu bagi seorang supervisor karena dia berada di semua tempat. Dan yang ketiga, dia harus melaksanakan tugas secara mandiri. Yang namanya tenaga profesional itu bersifat mandiri. Mengurangi sedemikian rupa praktek-praktek referral. Referral itu ilustrasinya seperti dokter umum. Dokter umum itu hanya melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan pasien yang menderita penyakit yang bersifat umum. Dan untuk penyakit-penyakit yang spesifik, dia referral ke dokter spesialis. Nah, supervisor ini harus menjadi seorang spesialis. Lalu bagaimana dia memilih gaya kerja? Pertama, kepala supervisor itu harus demokratis. Gitu. Tidak otoriter. Nah, gitu. Harus melakukan pendekatan yang bersifat pemberdayaan, bukan menekankan kepada kekuasaan. Dia harus melaksanakan tugas secara kesetaraan. Dia datang ke sekolah itu bukan sebagai bos. Dia datang ke sekolah itu seperti halnya seorang dokter yang menemui pasien. Ketika dokter itu ketemu pasien, maka yang diobat itu hanya pasien-pasien yang sakit. Pasien yang sakit, ya paling diajak ngobrol, diberi saran, diberi pendapat, supaya bertahan hidup sehat lebih lama. Nah, supervisor juga ketika datang sekolah itu harus selektif. Dia tidak dituntut untuk menggurui semua orang. Dia hanya dituntut untuk membina derajat profesional guru-guru atau kepala sekolah atau mungkin juga tenaga administrasi yang oleh dia masih merasa perlu dikembangkan atau atas dasar permintaan yang bersangkutan. Dengan demikian maka pelaksanaan supervisi yang demokratis itu dari, oleh, dan untuk mereka sebagai sebuah proses interaksi. Dalam kehidupan sehari-hari, demokratis itu sebetulnya puncaknya. Kalau kita melihat dari segi gaya kerja supervisi itu, dia bisa saja pada fase awal itu bersifat koersif, agak-agak memaksa, kira-kira begitulah, ya. Harus begini, harus begitu, itu boleh. Terutama untuk orang-orang yang masih pemula atau orang-orang yang memang kinerjanya itu relatif rendah begitu. Lalu kalau memang sudah tidak temukan lagi yang memerlukan dalam tanda petik pemaksaan itu, dia melakukan langkah kedua atau tahap kedua, apa yang disebut dengan partisipatif. Dia menjadi bagian. Yang dalam lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kira-kira sama dengan Ing Madio Mangunkarso. Ayo kita ini gimana ini soalnya, ada apa Bu, Bapak gitu. Mari kita cari solusi. Karena tujuan akhir kita itu, dia bilang bagaimana pendidikan anak terselenggara dengan baik. Yang berikutnya itu delegatif. Supervisornya mengatakan, Bapak dan Ibu kepala sekolah, mungkin juga tata usaha, saya sudah melihat di sini orang-orangnya sudah established, sudah mapan. Karena itu silakan bekerja secara profesional, dan kalau nanti ditemukan aneka persoalan, kita diskusikan. Nah, idealnya memang pelaksanaannya itu sudah ke delegatif itu. Karena kalau sudah sampai kepada level itu, berarti orang-orangnya itu sudah mapan, sudah established, sudah mampu melaksanakan tugas dengan cara mandiri. Itu yang paling dikehendaki.
Tapi kadang-kadang demokratis itu tidak cukup. Supervisor itu sekali-sekali mungkin otoriter juga. Misalnya, diingatkan oleh supervisor atau pengawas, Bapak dan Ibu guru, RPP itu wajib ya gitu. Cara mengerjakannya begini, langkah-langkahnya begini, bahannya bisa dicari di sini. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang belum menyelesaikan semua itu, oke, saya beri kesempatan waktu 2 minggu. Gitu. Dan nanti 2 minggu kemudian saya akan datang lagi. Pada saat dia datang lagi, ternyata belum dikerjakan juga. Gitu. Oke, katanya saya maafkan, kata supervisor itu. Saya akan tunggu seminggu lagi dan minggu depan saya akan datang lagi. Ternyata belum dikerjakan juga. Nah, kalau kondisi semacam itu, dia sungguh pun tidak diharapkan yang otoriter itu, dia bisa bertindak. Wah, ini bawat nih. Bagaimana nanti saya mau menilai kinerja Bapak dan Ibu dengan bagus, karena setiap akhir tahun ada penilaian kinerja. Gitu. Saya nggak bisa berikan nilai yang baik kalau begini. Gitu. Lalu kalau nilai Bapak dan Ibu tidak bagus, bagaimana catatan prestasi Bapak dan Ibu? Karena itu tolong ya, saya kasih batas minggu lagi dan saya tidak kasih tenggat lagi. Hanya 1 minggu lagi. Ini yang otoriter, yang sungguh pun tidak dianjurkan dalam pelaksanaan supervisi, sekali-sekali masih perlu dilakukan. Tapi juga ada yang lebih jelek lagi. Apa yang disebut dengan laissez-faire? Gaya laissez-faire. Gaya laissez-faire itu gaya suka-suka. Ditanya kalau dia datang ke sekolah, ditanya sama guru, gimana Pak, saya ada kesulitan di sini. Ya kerjakanlah sesuka-sukamu. Pak, saya kalau mengajar itu tidak pernah efektif gitu. Anak-anak tuh ribut. Gimana caranya mengelola kelas supaya anak-anak tertib? Alah, aturlah sendiri yang gitu-gitu. Udah lama Bapak dan Ibu mengajar. Demikian juga kita kepala sekolah bertanya, Pak, gitu, bagaimana cara yang paling efektif untuk mendisiplinkan guru? Dia mengatakan, sudahlah, atur sendirilah. Yang punya kekuasaan di sini kan kamu, gitu. Atau Anda. Nah, ini yang laissez-faire. Laissez-faire itu yang suka-suka, suka-sukamu, undecided, tidak punya kemampuan untuk menentukan sikap. Nah, cara-cara semacam ini mestinya dihindari dan harus dihindari, gitu. Lalu supervisor itu ada berapa jenis, gitu. Ada supervisor bidang studi. Supervisor bidang studi ini umumnya ada di SMP, SMA, dan SMK. Artinya orang-orang yang spesialis program studi, apakah bahasa Indonesia, apakah fisika, apakah matematik, yang tugas kesehariannya itu membina dan mengembangkan guru, gitu. Juga ada supervisor guru kelas. Nah, itu untuk SD, gitu. Dan PAUD. Jadi supervisor itu atau pengawas itu ada 2 itu yang dominan. Satu untuk bidang studi dan yang kedua untuk guru kelas, gitu. Nah, supervisor ini mangkalnya di Dinas Pendidikan, unit administrasinya. Dan dia diberi tugas untuk dari hari ke hari berkunjung ke sekolah, datang ke sekolah untuk melaksanakan tugas-tugas kesupervisian. Agar nanti kepala sekolah, guru, tenaga administrasi itu bisa bekerja secara on the tracks. Karena inti dari sekolah itu adalah bagaimana layanan pendidikan bisa berlangsung secara prima untuk kemudian menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas dan kualitas hasil belajar anak itu menjadi hebat.
kualitas anak yang hebat itu bisa lihat dari berapa dimensi. Kalau dia mau ke perguruan tinggi tidak ada kesulitan, kalau mau dia kerja tidak ada kesulitan karena dia memiliki keterampilan yang diandalkan. Lalu tugas-tugas keprofesian itu yang di Indonesia biasanya ada dua, gitu. Satu yang bersifat akademik dan yang kedua yang bersifat manajerial. Tapi di banyak literatur asing dia menjadi tiga, satu akademik, yang kedua manajerial, yang ketiga itu kependidikan pada umumnya. Tapi di kita itu hanya dua saja, akademik dan manajerial. Supervisi akademik itu menyangkut tugas-tugas pembelajaran. Karena inti dari sekolah atau satuan pendidikan itu adalah bagaimana pembelajaran terlaksana dengan bagus, dengan hasil yang baik, dengan hasil yang optimum. Nah, apa saja dalam kerangka tugas-tugas pembelajaran itu? Membina guru menyusun RPP. Nanti adik-adik semua itu juga akan dibekali bagaimana menyusun RPP, misalnya ketika mau PPL. Apalagi nanti kalau berkesempatan masuk ke pendidikan profesi, penyusunan RPP ini menjadi sebuah keniscayaan. Karena perencanaan pembelajaran itu menjadi salah satu kunci untuk terlaksananya belajar dengan bagus. Kalau guru gagal merencanakan pembelajaran, maka gagal menyusun perencanaan pembelajaran, maksud saya, maka dia gagal melaksanakan pembelajaran. Atau dia menyengaja untuk merencanakan kegagalan dalam proses pembelajaran. Termasuk hal-hal yang bersifat teknis. Bagaimana melaksanakan penilaian, bagaimana melaksanakan proses pembelajaran di kelas, bagaimana sebisa mungkin mengajar itu tidak mekanistik, tapi ada dimensi kemanusiaannya, dimensi humornya, dimensi interaksi sosialnya, dan sejenisnya. Yang kedua, itu supervisi manajerial. Nah, supervisi manajerial itulah yang menjadi inti dari mata kuliah kita ini. Gitu. Bagaimana sekolah dikelola dengan bagus? Apakah pengelolaan akademiknya, pengelolaan kesiswaannya, pengelolaan sarana prasarananya, pengelolaan keuangannya, pengelolaan kepegawaiannya, pengelolaan kehumasannya, pengelolaan layanan-layanan khusus, dan pengelolaan yang lain. Gitu. Karena inti dari pengelolaan sekolah itu adalah bagaimana perencanaan, pelaksanaan, evaluasi bisa dilaksanakan dengan bagus, dan bagaimana substansi tugas itu bisa berjalan dengan baik. Gitu. Kurikulum, kesiswaan, keuangan, sarana prasarana itu hanya bisa dioptimasi kalau fungsi-fungsi pengelolaan itu bisa berjalan optimum. Nah, seperti apa pengawas itu melaksanakan tugas? Dia melaksanakan tugas itu bisa kunjungan sekolah, datang dia mengidentifikasi aneka persoalan, berdiskusi dengan guru, berdiskusi dengan kepala sekolah, berdiskusi dengan pengawas. Karena itu maka kepala sekolah, guru, atau tata usaha atau tenaga administratif harus bersifat terbuka. Karena pengawas itu sebisa mungkin ketika dia datang tuh jangan menggurui. Ketika dia datang itu mestinya pengawas sekolah itu diberi masukan awal. Apa yang paling dibutuhkan oleh kepala sekolah, guru, tenaga administrasi dalam kerangka proses pembinaan. Tapi sekali-sekali pengawas sekolah itu bisa melaksanakan kunjungan kelas. Dia lihat bagaimana cara guru mengajar dengan baik di kelas. Bisa juga dia hadir ke sana pada saat upacara
sehingga dia bisa melihat suasana upacara di sekolah itu seperti apa. Bisa juga dia hadir pada saat pelaksanaan ujian. Pengawas sekolah juga bisa melaksanakan pertemuan pribadi, apakah dengan kepala sekolah atau dengan guru, untuk menggali hal-hal yang esensial. Gitu. Nah, ini ada di semua ringkasan kita kuliah pada hari ini. Saya mengasih tugas kecil ya di samping tugas yang dulu, dan saya mengingatkan kalau mau memperoleh nilai yang baik itu coba dilacak kembali apakah ada tugas-tugas yang tertinggal. Gitu. Kalau nanti semua tugas itu komprehensif, saya sudah catat semua itu, tapi siapa tahu ada kealpaan di saya, adik-adik semua juga ya mengontrol diri lah, ya. Gitu. Di era COVID ini memang pertemuan kita nyaris tidak mungkin dilakukan. Gitu. Sementara kalau mau menggunakan Zoom juga, saya lihat ada kendala yang luar biasa, banyak putus-putusnya. Karena itu saya memberikan kuliah ini lewat YouTube. Adik-adik nanti bisa cari akses yang ini, bisa pergi kemana gitu, mungkin main ke pantai, main kemana gitu. Yang penting sinyalnya bagus gitu ya. Hati-hati, tapi kalau nanti yang di perkampungan mau naik pohon, hati-hati nanti takut terjatuh. Karena itu saya tidak merekomendasikan adik-adik semua buka HP untuk mendengarkan kuliah saya ini naik pohon yang tinggi itu, apalagi pohon kelapa gitu ya, yang tidak punya cabang-cabang, itu membahayakan. Kan itu carilah tempat yang paling ini. Tugas yang saya berikan hari ini, yang pertama ya, apa tugas utama pengawas dilihat dari supervisi akademik. Yang kedua, apa tugas pengawas dilihat dari aspek supervisi manajerial. Gitu. Nah, tugas itu nanti silakan diketik lalu dikirim ke grup. Jaga sehat anak-anakku. Semoga sukses. Salam untuk Bapak Ibu atau keluarga atau sanak saudara dimanapun berada, apakah di perkotaan atau di perkampungan. Dan adik-adik, jangan merasa minder tinggal di kampung. Dulu saya hidup di kampung. Dan begitu kampungnya kampung saya itu baru ada listrik setelah saya menyelesaikan program master. Dan saya dari SD, SMP, SMA belajar tanpa listrik. Tapi saya bisa kuliah dengan bagus untuk kemudian menjadi guru besar. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.